Proyek strategis nasional PIK 2 akhir-akhir ini kerap menjadi perbincangan banyak orang karena PIK 2 dan proyek strategis nasional atau PSN ini kerap kali menimbulkan polemik yang mencuat sampai menjadi isu nasional. Sebagai contoh, pada bulan November 2024 lalu, salah satu kegiatan yang berkaitan dengan proyek strategis nasional ini menjadi sorotan, yaitu ketika truk tanah menabrak seorang pengendara hingga mengalami luka cukup serius. Peristiwa kecelakaan yang melibatkan truk-truk tanah itu bukan kali itu saja terjadi, sudah sering kali terjadi, mulai dari yang korbannya mengalami luka berat sampai yang meninggal dunia. Lalu yang terbaru, yang dikait-kaitkan dengan proyek strategis nasional dan PIK 2, yaitu ketika munculnya pagar cerucuk bambu sepanjang 30,16 km yang membentang di wilayah pesisir utara Laut Kabupaten Tangerang. Munculnya pagar bambu yang misterius itu kenapa saya bilang misterius? Karena sampai hari ini belum ada satupun makhluk yang mau mengakui siapa pemilik dan orang yang paling bertanggung jawab terhadap pagar-pagar tersebut. Sampai akhirnya polemik itu ke telinga Pak Prabowo. Melihat kondisi ini, Pak Prabowo dengan sigap cepat memerintahkan stakeholdernya untuk melakukan pembongkaran atau mencabut pagar-pagar tersebut. Pasca dibongkarnya pagar cerucuk bambu yang membentang lebih dari 30 km di Laut Utara Tangerang itu, ada satu pemberitaan yang membuat kita semua menjadi kaget, membuat kita menjadi terkejut, karena ternyata di laut yang sudah dipagar-pagar itu terbit sertifikat hak guna bangunan milik beberapa perusahaan serta sertifikat hak milik yang atas nama pribadi. Jadi di area laut yang dipagar itu telah terbit sertifikat hak guna bangunan HGB serta sertifikat hak milik. Yang sertifikat HGB ini milik perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan proyek PIK dan proyek strategis nasional. Sehingga ketika berita ini mencuat, perusahaan itulah yang tertuduh menjadi biang kerok atau biang keladi munculnya pagar-pagar tersebut, yang oleh publik dinilai pagar-pagar ini adalah sebagai bentuk patok terhadap laut yang sudah disertifikat tersebut. Apa ya kepentingannya sampai laut disertifikat? Ya, mungkin ini ya. Mungkin ini adalah salah satu kegiatan yang akan diproyeksikan untuk pembangunan reklamasi. Reklamasi pantai. Jadi pantai itu direklamasi, disulap menjadi daratan. Nah, bicara tentang reklamasi, saya jadi penasaran nih. Pak Habib Kribo berkomentar tentang hebatnya reklamasi yang dilakukan di negara tetangga kita, yaitu negara Singapura. Saking penasarannya bicara soal pembangunan reklamasi di Singapura yang dibanding-bandingkan dengan Indonesia, saya pun mulai membuka-buka Google, mencari informasi di internet, apa sih yang menjadi penyebab Singapura itu melakukan reklamasi. Dan setelah saya buka-buka, ternyata
salah satu problematika Singapura melakukan reklamasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan populasi penduduk di negara tersebut. Karena Singapura ini negaranya tidak luas, sempit, tidak seperti Indonesia. Sehingga jika setiap tahun populasi warganya, rakyatnya ini bertambah, negara harus berpikir bagaimana menciptakan ruang-ruang atau tempat-tempat yang bisa dijadikan sebagai pemukiman untuk rakyatnya. Yang salah satunya adalah melakukan reklamasi. Sehingga tidak heran ya, kalau di Singapura ini banyak terdapat pulau-pulau reklamasi. Yang salah satunya adalah pulau reklamasi yang terbuat dari sampah, yaitu Pulau Samakau. Lalu bagaimana reklamasi di Indonesia? Kalau kita melihat problematika di negara Singapura yang melakukan reklamasi, ini tentu berbeda dengan kondisi Indonesia yang memiliki wilayah luas, pulau-pulau luas yang masih bisa dijadikan sebagai tempat untuk bermukim masyarakatnya. Meskipun populasi masyarakat di Indonesia ini ya lumayan tinggi, tetapi problematika soal tempat tinggal sepertinya belum terlalu krusial atau tidak krusial. Melihat problematika yang dialami oleh negara Singapura yang memiliki wilayah sempit, populasi penduduk lumayan cukup tinggi, dan membuat ruang-ruang laut, ruang-ruang perairan, ruang-ruang pantai menjadi daratan, ini menjadi hal yang harus dilakukan. Berbeda dengan kita di Indonesia yang memiliki beribu-ribu pulau, memiliki banyak ruang untuk bermukim masyarakat. Lalu apakah saya tidak mendukung proyek strategis nasional? Tentu tidak begitu ya. Saya adalah warga negara Republik Indonesia yang selalu mendukung setiap kebijakan-kebijakan pemerintah, apalagi ini menguntungkan untuk negara, terlebih-lebih menguntungkan untuk rakyatnya. Tetapi kalau kita melihat problematika yang dihadapi oleh negara Singapura soal pertumbuhan penduduk dan sempitnya wilayah negaranya, ini sangat jauh berbeda dengan Indonesia. Menjadi sangat wajar jika Singapura melakukan reklamasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dalam mendapatkan tempat tinggal. Sedangkan Indonesia, kita memiliki wilayah yang cukup luas, pulau, beribu-ribu pulau, yang ini bisa menjadi tempat sarana untuk dijadikan sebagai tempat tinggal rakyat Indonesia, masyarakat kita semua, jika kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal. Kita bisa belajar dari era Pak Soeharto, yang pada saat itu dalam melakukan pemerataan pembangunan, pemerataan penduduk, Pak Harto membuat program transmigrasi. Yang program transmigrasi ini cukup dirasakan ya, banyak masyarakat transmigran yang puluhan tahun silam dikirim ke Sumatera, Kalimantan. Hari ini mereka banyak yang sukses dan hidupnya mapan. Sehingga ketika Presiden Prabowo Subianto akan mengevaluasi proyek strategis nasional ini sebagai rakyat, sebagai masyarakat, ya saya sepakat. Sekali lagi, ketika Presiden Prabowo Subianto akan mengevaluasi proyek strategis nasional ini, sebagai rakyat, saya sangat sepakat.